Materi PKN Bab 2 Kelas 8. Assalamualaikum adik-adik. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat! Bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub ke-1. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Pada bab 1 atau bab sebelumnya, kalian telah belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, pada bab 2 kali ini, kalian akan belajar mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran bab 2 kali ini. Ini adalah submateri pada bab 2. Yang pertama, ada kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, ada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memasuki topik pembahasan utama pada subbab kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau yang biasa disebut Undang-Undang Dasar suatu negara. Sehingga konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi itu memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuknya adalah tertulis, yang kedua bentuknya tidak tertulis. Konstitusi yang bentuknya tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Sedangkan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Pada konstitusi tertulis, contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis biasanya itu contohnya seperti kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan atau konvensi seperti pidato kenegaraan. Nah, kita masuk ke topik pembahasan utama kita hari ini, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran suatu negara, yaitu negara Indonesia. Maka, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai tertib hukum Indonesia. Kedudukan ini atau
Pembukaan ini telah memenuhi 4 syarat tertib hukum Indonesia. Yang pertama, bahwa adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Dan yang keempat, atau yang terakhir, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukan peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum perubahan atau sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar memiliki 3 unsur. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Sedangkan setelah dilakukan perubahan, hanya memiliki 2 unsur. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal. Terdapat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata alinea pertama dan ketiga pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian yang terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Sedangkan pada alinea keempat, pembukaan memberikan arahan bagaimana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat setidaknya 6 pokok kaidah negara yang fundamental. Yang pertama, memiliki pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memiliki pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, terdapat pokok kaidah berupa cita-cita nasional dan pernyataan kemerdekaan. Keempat, tujuan negara. Kelima, kedaulatan rakyat. Dan yang keenam, dasar negara. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai 4 alinea, setiap alineanya memiliki makna tertentu. Kita lihat sama-sama ya. Pada alinea pertama, bermakna bahwa kalimat tersebut menyatakan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Lalu pada alinea kedua, memiliki makna bahwa adanya tekad untuk menuju kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan. Lalu pada alinea ketiga, merupakan makna atau pengakuan motivasi spiritual yang utuh bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas perkataan Tuhan. Lalu pada alinea keempat, memberikan makna bahwa ada cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan jangan lupa ada landasan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada subbab materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.